wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan bahasan kita di bahasan tentang nawaqidul iman atau nawaqidul Islam. Di bagian pertama kita jelaskan maksud dari bahasan ini, yaitu apa yang dimaksud dengan nawaqidul Islam. Dan nawaqid itu pembatal, ya, seperti pembatal wudu yang kita bahas dari Bulughul Maram. Pembatal wudu artinya perkara-perkara yang menjadikan wudunya dia itu batal. Nah, di sini nawaqidul Islam berarti perkara-perkara yang menjadikan keislaman dia itu batal. Artinya kalau keislamannya batal berarti dia murtad, keluar dari Islam. Ada 10 yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi. Ada 10, tapi sebetulnya yang disebutkan oleh para ulama fiqih di dalam kitab Ahkamul Murtaddin itu ada banyak, ya, cuman ini yang dominan terjadi di masyarakat. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah man ja'ala, penulis mengatakan rahimahullahu ta'ala, man ja'ala bainahu wa bainallahi man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, yaitu siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara-perantara. Yad'uuhum, di mana si fulan ini berdoa kepada perantara-perantara ini, meminta kepada perantara-perantara ini, dan bertawakal kepada perantara-perantara ini. Kafara ijma'an, maka yang melakukan ini telah kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Bagian yang kedua ini, pembatal Islam yang kedua ini, sebetulnya bagian dari yang pertama, yaitu syirik kepada Allah. Jadi pembatal yang kedua ini sebetulnya bagian dari pembatal yang pertama, yaitu kemusyrikan. Dan yang kedua ini salah satu bentuk dari kemusyrikan. Cuman di sini penulis Al-Imam Muhammad At-Tamimi menyebutkan secara khusus yang menunjukkan bahwa yang kedua ini adalah perkara yang banyak terjadi di masyarakat. Bahwa yang kedua ini adalah perkara yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ini gambarannya adalah menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita di kajian tauhid tadi pagi, yaitu masalah syafaat. Jadi ini yang nomor 2, pembatal kedua ini persis dengan bahasan kita tadi pagi, yaitu sebagai gambarannya, ya mungkin ada yang belum hadir di tadi pagi waktu sini, ya, waktu Jakarta. Menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Berarti di sini ada 3 unsur, yaitu si fulan yang berdoa, kemudian ada perantaranya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada si ada si fulan yang berdoa,
kemudian dia menjadikan si B ini perantara dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia kalau berdoa memintanya bukan kepada Allah secara langsung, ya, nggak direct ya, doanya, tetapi dia berdoanya melalui si perantara ini. Jadi dia meminta kepada perantara ini, berdoanya kepada perantara ini. Kenapa? Karena perantara inilah yang akan menjembatani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Nah, dengan beberapa alasan. Di antaranya si fulan yang berdoa ini, dia menganggap dirinya ini adalah orang yang banyak dosanya umpamanya. Menganggap dirinya adalah orang yang tidak sampai kedudukan yang tinggi. Menganggap dirinya orang yang rendah. Sedangkan perantara ini diyakini adalah sosok yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahasa mereka makom, ya, makomnya tinggi, memiliki karomah yang luar biasa, sehingga dia menjadikan si fulan ini perantaranya. Jadi kalau si fulan ini meminta, maka dia meminta kepada si perantara. Kalau dia berdoa, berdoa kepada si perantara. Kalau dia bertawakal, berserah diri, ya, menyerahkan semua urusannya kepada si perantara ini, karena dianggap si perantara ini adalah sosok yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, si fulan yang melakukan ini, dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tak ubahnya seperti penguasa-penguasa atau bos-bos perusahaan atau pejabat-pejabat yang membutuhkan perantara-perantara ketika hendak dihubungi. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Mereka tidak bisa mengetahui semua orang, tidak bisa mengenal semua orang, sehingga mereka membutuhkan para perantara-perantara, orang-orang yang di sekitar dia, sekretaris-sekretaris, penasehat-penasehat yang bisa memberikan masukan-masukan kepada dia. Sehingga kalau ada seseorang mau menghubunginya, maka melalui perantara-perantara ini. Nah, fasubhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kemusyrikan-kemusyrikan yang mereka lakukan. Jadi, para jamaah sekalian, apa yang mereka lakukan ini, inilah yang disebut dengan bahasan kita tadi pagi, yaitu masalah syafaat. Nah, dia meminta pertolongan kepada si perantara ini, ya, untuk memberikan bantuan kepada dia. Bantuan apa? Ya, mengabulkan hajat-hajat dia. Karena dia sosok yang dekat dengan Allah menurut yang tadi. Nah, inilah yang namanya syafaat itu. Jadi orang yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini banyak dilakukan oleh dua model manusia. Orang Islam nih yang melakukan. Siapa? Satu, mereka melakukannya dengan kuburan-kuburan. Jadi orang-orang yang sudah wafat ini dijadikan perantara antara dia dengan Allah. Dia menganggap bahwa yang sudah wafat ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, makomnya tinggi. Nah, sehingga mereka pada datang ke kuburan-kuburan untuk meminta-minta hajat mereka. Dianggap kuburannya karomah dan sebagainya. Ada lagi yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah itu orangnya masih hidup. Dianggap dia dianggap wali, memiliki makam yang tinggi. Yang menarik, contoh nyata nih jamaah, barusan di grupnya ustadz-ustadz ini dimunculkan sebuah spanduk, ya. Lihat ini spanduk, nggak tahu di daerah mana ini spanduknya. Saya bacakan, ya. Saya bacakan. Ini spanduk tentang sosok orang, ya. Ada gambar orangnya. Ya, saya juga tidak tahu siapa dia. Yang jelas di sini disebutkan seperti ini. Saya bacakan. Ini contoh nyata ini.
9 kali ibadah haji. Lihat nih, bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah, berjumpa Nabi Khidir di Mekah, sekarang memiliki banyak karomah, kini semakin tinggi makomnya. Ini spanduk di pinggir jalan. Nah, spanduk di pinggir jalan, na'udzubillah. Nah, inilah yang mereka sebut sebagai perantara antara dia dengan Allah. Nah, kalau mereka meyakini hal seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mendatangi orang-orang yang seperti ini, akhirnya minta-minta kepada orang ini. Berdoa dia, ya, berdoa kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, meminta keberkahan, meminta sesuatu yang bermanfaat, atau meminta sesuatu yang bisa menghindari dirinya dari keburukan. Nah, inilah berarti yang mereka lakukan adalah berdoa dan meminta kepada selain Allah. Ya, berarti yang mereka lakukan adalah berdoa dan meminta kepada selain Allah. Nah, meminta dan berdoa kepada selain Allah ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Makanya penulis rahimahullah mengatakan kafara ijma'an. Orang yang melakukan ini kufur, murtad dengan ijma' para ulama. Karena dia berdoa kepada dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus, ya, ayat 106. Allah mengatakan, berfirman, wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak akan bisa memberikan madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Lihat, jika Anda melakukannya, maka Anda termasuk orang-orang yang zalim. Makanya syirik itu kezaliman yang besar. Di surat Asy-Syu'ara pada ayat 213 Allah juga berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kalian berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah. Ilahan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Fatakuna minal mu'adzabin, nanti kalian akan diazab oleh Allah di neraka jahanam. Lihatlah di sini. Ada pula disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Di situ Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang berdoa kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, tentu dia tidak akan memiliki dasar dan pijakan atau dalil sama sekali. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang kafir tidak akan bahagia. Berarti mereka yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Kemudian di surat Fatir disebutkan pada ayat yang ke-14, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang mereka jadikan sebagai perantara-perantara ini akan mengingkari kemusyrikan mereka. Lihatlah, oh ini adalah syirik. Dan seterusnya ayat-ayat yang masih banyak lagi ayat yang berbicara seperti ini. Jadi mereka ini, yaitu orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, berarti dia berdoa kepada si perantara-perantara ini. Kalau dia berdoa kepada perantara ini, artinya dia meminta dan berdoa kepada selain Allah. Maka inilah kemusyrikan yang besar, dan ini yang menjadikan dia, Islamnya dia batal. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena menganggap bahwa si perantara-perantara ini adalah sosok orang yang bisa menjadi pemberi syafaat kepada mereka. Seperti yang kita sebutkan di surat Zumar ayat 3.
walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka-mereka yang menjadikan sekutu-sekutu, penolong-penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tapi mereka-mereka ini kami jadikan perantara-perantara kita antara kita dengan Allah. Nah, itulah. Jadi mereka menjadikannya perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diucapkan oleh orang-orang musyrik, ya. Dan Allah tetap mengkategorikan mereka sebagai orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka orang-orang yang kafir, bukan bagian dari Islam. Kemudian perihal mereka juga disebutkan pula di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat, keburukan, dan tidak bisa memberikan manfaat. Lalu mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lalu mereka mengatakan bahwa perantara-perantara inilah yang menjadikan, yang akan bisa memberikan syafaat-syafaat, yaitu pertolongan-pertolongan kepada kita, ya, pertolongan-pertolongan kepada Allah untuk kita semuanya. Jadi mereka menjadikan perantara itu sebagai apa? Sebagai zulfa, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah lewat perantara ini. Dan mereka menjadikan perantara ini adalah pemberi syafaat pertolongan kepada mereka, yang pada akhirnya mereka meminta kepadanya, berdoa kepadanya, berlindung kepadanya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh para penyembah-penyembah kuburan. Ya, mereka yang datang ke kuburan, mereka yang menyembah-nyembah kuburan, pemburu berkah di kuburan, ya, pencari syafaat di kuburan, ataupun mereka yang melakukan itu kepada orang-orang yang masih hidup dan dianggap memiliki makam kedudukan yang tinggi. Ini akal dari mana ya? Wal'iyadzubillah. Akal sehat tidak akan bisa menerima. Tapi kenyataannya banyak masyarakat-masyarakat kita yang menerima fenomena ini di tengah-tengah mereka. Ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, ini tidak akan diterima oleh akal sehat siapapun, karena manusia itu fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah, fitrah yang sudah Allah ciptakan kepada hambanya ini, dan tidak ada yang bisa merubahnya. Fitrah itu yaitu tauhid, bahwa manusia terlahir dalam kondisi tauhid. Maka syaitanlah yang memalingkan manusia dari fitrahnya yang benar ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu tauhid. Makanya kalau bertanya kepada orang-orang yang di pedalaman, yang belum terkontaminasi dengan virus-virus kemusyrikan ini, maka dia akan kembali kepada Allah dengan fitrahnya. Jadi para jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita ini terus belajar tauhid. Ya, pentingnya kita memahami apa itu tauhid dan bagaimana caranya kita bertauhid kepada Allah. Dan kesempurnaan tauhid adalah memahami syirik, memahami bentuk-bentuk kemusyrikan yang terjadi di masyarakat, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muwahhid, hamba Allah yang beriman, bertauhid, dan menunjukkan bahwa menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah ini adalah bentuk penyebab kemusyrikan yang paling banyak terjadi. Mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang pun dan akan seterusnya, mereka-mereka yang berbuat syirik ini didominasi oleh mereka-mereka yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada seseorang yang melakukan ini, maka
naqidun li imanihi, maka itu akan membatalkan keimanan dia. Ya, maka itu akan membatalkan keimanan dia, yang berarti murtad dia. Wal'iyadzubillah, bahkan ini ijma'an, ini kesepakatan para ulama semuanya. Ya, ini kesepakatan para ulama semuanya. Ya, ingat para jamaah sekalian, ya, seperti yang kita jelaskan berkali-kali, kalau ada si A yang melakukan ini, maka kita tidak boleh serta-merta mengatakan, kamu telah kafir dan murtad. Tidak boleh, karena itu namanya vonis. Sedangkan yang kita jelaskan ini dan yang dijelaskan oleh penulis dan para ulama adalah hukum. Ancaman bagi mereka yang melakukan itu, mereka akan terancam dengan azab pedih di neraka jahanam selama-lamanya. Terancam dengan apa itu? Keluar dari Islam. Adapun kita ketok palu memvonis orang bahwa kamu si A telah murtad, ini bahaya jamaah ya. Kita bukan, tugas kita memvonis orang, tapi tugas kita adalah menjelaskan bahwa inilah yang menjadi sebab, bisa menjadi sebab seseorang itu murtad dan keluar dari Islam. Ya. Wal'iyadzubillah. Mereka yang melakukan itu baik dengan yang sudah wafat maupun yang masih hidup, atau dengan pohon, ya, atau dengan pohon seperti dahulu di masa khilafah Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab melihat fenomena banyak orang pergi ke pohon di mana dahulu Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Diketahui oleh Umar bin Khattab ketika beliau hendak pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Di tengah jalan beliau melihat orang-orang pergi ke arah yang berlawanan. Lalu Umar mengatakan, kemana mereka hendak pergi? Mereka hendak pergi ke pohon dahulu Rasulullah SAW melakukan perjanjian. Sontak Umar mengatakan, demi Allah, aku termasuk bagian dari mereka yang ikut serta dalam perjanjian di bawah pohon itu. Itu yang disebut dalam sejarah dengan nama perjanjian kejadian Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi merasa Rasulullah SAW dulu pernah duduk di pohon itu, akhirnya rame-rame mereka mencari berkah. Jadi menjadikan pohon itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk menebang dan menghancurkan pohon itu karena dijadikan ajang kemusyrikan buat masyarakat. Wal'iyadzubillah. Atau batu, ya sekarang banyak batu-batu dijadikan perantara, ya batu cincin, batu akik, ya atau gelang-gelang yang mereka sebut mengandung unsur magnetik dan sebagainya sebagai perantara antara dia dengan Allah untuk mendapatkan kesembuhan atau terhindar dari mara bahaya. Atau jimat-jimat yang lainnya, ya wal'iyadzu billah. Jadi kita harus paham ini harus kita wajib agar kita tidak terkena bahaya yang sangat besar buat kita yang bisa membinasakan kehidupan kita dunia dan akhirat, yaitu yang namanya asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pembatal yang kedua. Ya, pembatal yang kedua. Oke, sebelum saya lanjutkan di pembatal yang ketiga, ini enaknya ketika kita buka tanya jawab dulu. Mungkin yang tadi pagi, ya waktu pagi di sini, kalau sono malam ya, tadi malam, barangkali ada yang mau, yang belum sempat bertanya, silakan ditanyakan sekarang yang berkaitan dengan tema bahasan kita, biar fokus ya, sebelum saya lanjutkan pada pembatal yang ketiga. Silakan. Ya Ustadz, semalam ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, Sebentar, silakan. ya, Ana bacain ya Ustadz. Iya, lebih santai kalau sekarang.
Iya Ustadz, karena pertanyaannya ini yang nanyanya lagi di perjalanan Ustadz. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, mohon warahmatullahi. penjelasannya, apakah ada contoh-contoh syafaat di dunia ini? Saya masih bingung tentang ada orang yang tidak bisa memberikan syafaat karena ruqyah. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita jelaskan syafaat itu ada dua. Makna syafaat dulu adalah memohon pertolongan kepada orang lain. Ingat, makna syafaat itu meminta pertolongan kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari keburukan. Ya. Syafaat itu ada dua. Kalau berkaitan dengan tempat, ya. Syafaat yang berkaitan dengan perkara duniawi atau syafaat yang berkaitan dengan perkara akhirat. Kalau berkaitan dengan bentuk pertolongannya, syafaat yang berkaitan dengan sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, syafaat berkaitan dengan sesuatu yang manusia tak mampu. Kita kaitkan. Syafaat yang berkaitan dengan perkara duniawi. Umpama, kita contohkan si fulan minta syafaat, artinya minta pertolongan, menjadikan si fulan ini jadi perantara. Saya minta kepada kamu cariin saya dong pekerjaan. Maka si fulan, si B ini mencarikan pekerjaan untuk temannya ini. Temulah dia teman bahwa yang punya perusahaan atau tempat, gitu ya. Nah, berarti si B ini menjadi perantara, ya, menjadi perantara. Nah, ini syafaat duniawi. Apakah si B mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si A ini umpamanya? Maka dia mampu melakukan, nyari kerjaan, saya cariin kamu kerjaan. Maka ini bagian dari tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya. Mama, saya mau renovasi rumah, tolongin dong saya. Oh ya udah, saya cariin teman. Maka dia cariin orang yang ahli. Jadi dia jadi perantara. Ya. Cariin dong jodoh buat anak saya, Mama. Nah, dia jadi perantara juga dalam hal ini. Jadi perantara berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan dia mampu melakukannya. Nah, itu kaitan. Dia mampu untuk mencari pekerjaan. Tolong dong carikan ustadz yang bisa ngajarin ngaji saya. Nah, dia bisa itu nyariin ustadz untuk ngaji. Atau ruqyah tadi dicontohkan. Saya punya saudara, kayaknya dia butuh diruqyah. Saya lihat dia kok kesurupan. Ya, umpama dia banyak berhalusinasi atau nganggap ini itu dan sebagainya. Tolong dong cariin ustadz yang bisa ngeruqyah saudara saya. Berarti dia jadikan perantara orang ini untuk ruqyah. Maka ini semua adalah perkara yang boleh dilakukan. Ini bagian dari apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, seperti yang kita jelaskan di tadi pagi itu. Isfa'u tu'jaru. Saling tolong menolonglah kalian. Saling jadi syafaatlah, perantaralah dalam kebaikan. Tu'jaru, kalian dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya. Seperti pula dalam hal ini mandalla ala khairin. Seperti orang yang nunjuki kebaikan. Ya, contoh lagi, kita melihat si fulan butuh bantuan. Untuk apa? Untuk program-program dakwahnya dia. Tapi nggak ada kekurangan biaya. Ayo kita bantu. Dia bantulah untuk mengumpulkan dana dan donasi. Maka ini bagian dari tolong-menolong sehingga dia dapat pahalanya. Ini syafaat duniawi atas perkara-perkara yang mampu untuk dia kerjakan. Nah, sekarang syafaat yang berkaitan menjadikan perantara, ya, atas perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, sedangkan dia tak mampu untuk melakukannya. Contoh, dia datang kepada si B ini, si A datang ke si B, tolong dong
pekerjaan saya biar rame, biar laku, ya, biar penjualannya naik tinggi. Oh ya, dilakukanlah hal-hal ritual-ritual. Nah, apakah si B ini mampu untuk melakukan itu? Jawabannya tentu tidak mampu. Karena ini adalah murni berkaitan dengan Allah. Hanya Allah yang mampu menjadikan pekerjaan si fulan ini maju atau tidak. Datang kepada sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Umpama contoh, saya sudah menikah sekian lama, belum punya anak. Tolong dong, ya gimana caranya saya punya anak. Lalu dilakukanlah ritual-ritual. Saya pengen dapat jodoh, dilakukanlah ritual-ritual dan sebagainya. Ini memang perkara duniawi, tetapi duniawi yang dia tidak mampu melakukannya. Nah, inilah bagian dari syafaat yang syirik. Ini syafaat yang syirik, yang kufur tadi itu yang jadi bahasan kita. Contoh syafaat akhirat yang pasti dia tidak mampu adalah minta-minta kepada si fulan, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, agar dia nanti di akhirat masuk surga. Agar dia nanti di akhirat terhindar dari azab kubur. Agar nanti di akhirat dia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Agar dipertemukan dengan Allah, dengan Rasul di surga dan sebagainya. Lewat perantara-perantara ini. Baik itu Nabi, baik itu Rasulullah SAW, baik orang soleh atau siapapun. Ya, jadikan perantara antara dia dengan Allah untuk mendapatkan keinginan dia di akhirat, surga, terhindar dari neraka. Maka ini juga bagian dari bentuk pembatal keimanan yang kedua ini. Ya, semoga rincian yang ini menjadi semakin tajam dari pembahasan kita. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ana Khadijah dari Philadelphia, izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Nah, Saya dari Ustaz, Bekasi. Ustaz, anak yang seperti apa? Maksudnya anak yang bagaimana yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Terus yang kedua, apakah kita boleh bercita-cita dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita di akhirat kelak? Jazakallahu khairan, Ustaz. Berat ini pertanyaannya Ibu ini. Jadi tipe anak yang mana yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Nah, ini bagian dari apa yang akan kita bahas nanti di bahasan kitab Tauhid. Bahwa syafaat di akhirat, ini bicara syafaat nanti di akhirat. Ya, syafaat di akhirat itu ada syafaat yang khusus Rasulullah SAW. Ini cuma Rasulullah SAW saja yang mampu memberikan pertolongan. Ya. Kemudian yang kedua ada syafaat yang bersifat umum. Syafaat umum ini anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Pertemanan. Nah, pertemanan yang baik begini, ini antara teman bisa memberikan syafaat kepada temannya. Ya Allah, teman saya si fulan dulu yang mengajak saya untuk memahami Islam dengan baik. Dia yang mengajak saya untuk belajar tauhid. Dia yang mengajak saya untuk ketakwaan kepadamu. Dia yang mengajak saya untuk meninggalkan maksiat. Kami dulu belajar bareng-bareng, kami dulu melakukan ketaatan bareng-bareng, ya Allah. Maka selamatkanlah dia dari azab neraka jahanam. Jadikanlah kubur dia sebagai taman-taman surga dan pertemukanlah kita semua di surga. Ini syafaat teman untuk temannya. Nah, yang umum. Lantas apa kriteria anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Rasulullah SAW memberikan jawabannya.
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam itu wafat, maka terputuslah semua kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Sudah keran-keran pahala tertutup semuanya, mampet semua keran-keran untuk mendapatkan pahala. Tapi ada 3 jenis keran yang masih bisa terbuka lebar dan bisa menyuplai pahala kepada dia walaupun dia sudah wafat dan dikubur. Apa itu 3 keran ini? 1, keran yang pertama adalah illa min thalathin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang langgeng, yang tidak habis dimakan. Seperti bersedekah Al-Quran. Ya. Atau kalau tidak bersedekah Quran, bersedekah bangun masjid atau bangun asrama di masjid, di pesantren. Ini yang langgeng. Sumur, ya, bikinin sumur di desa yang kesulitan air, sedekah jariyah. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, dia punya ilmu yang bisa dia ajarkan kepada orang lain, ngajarin ngaji. Atau dia menjadi fasilitator, ngumpulin dan mengajak teman-temannya untuk belajar ngaji. Oh, saya bukan ustadz untuk bisa ngajarin, oke. Tapi Anda bisa menjadi perantara, jembatan yang baik. Nah, ini perantara yang boleh ngajak teman-temannya untuk belajar ngaji. Ya. Atau Anda memfasilitasi mereka belajar Quran, Anda memfasilitasi mereka dari sisi finansialnya. Nah, ini juga termasuk jariyah. Yang ketiga, nah ini yang ditanyakan. Awaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang dia hasilkan, dan anak soleh inilah yang senantiasa berdoa dan beribadah. Berdoa, mendoakan orang tuanya. Nah, anak soleh ini siapa? Yaitu anak yang dididik, difasilitasi oleh orang tua, diarahkan oleh orang tua, sehingga dia tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh. Contoh, anak ini dulu difasilitasi, dijembatani, dididik, diarahkan oleh orang tua. Wah, sholat berjamaah. Sejak dia mulai menjelang balik, yang laki umpama, katakan, ayo sholat sono ke masjid. Ayo sholat ke masjid, sudah mau azan, sholat ke masjid, dibawelin sama orang tuanya. Sampai menjadikan sholat berjamaah di masjid itu menjadi bagian dari dia. Sampai orang tuanya wafat. Maka setiap kali anaknya sholat berjamaah ke masjid, setiap itu pula orang tuanya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Allahu Akbar. Menjembatani anaknya untuk belajar. Ya, ngaji umpama, ayo belajar ngaji. Tapi orang tuanya belum bisa ngajarin, nggak sempat atau apalah, panggil ke ustadz. Maka menjembatani anaknya untuk belajar ngaji, membiayainya, memotivasi, mendorong dan sebagainya. Sampai anak ini pinter ngaji, maka setiap anak itu ngaji, maka orang tuanya mendapat pahala darinya. Ya, begitulah seterusnya. Remaja putri, si putrinya didorong untuk melakukan jilbab syar'i, dia dapat pahala. Makan sampai makan tangan kanan, ayo nggak boleh makan tangan kiri. Makan tangan kanan, ayo makan tangan kanan. Baca bismillah, akhirnya itu jadi kebiasaan sampai orang tuanya wafat. Maka setiap kali anaknya makan tangan kanan dan baca bismillah, orang tuanya dapat pahala dari setiap ibadah anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya dulu yang menyuruh dan memfasilitasi, yang mendorong, memotivasinya. Inilah namanya anak soleh yang senantiasa dan bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang tuanya. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi.
dari Texas. Saya mau nanya Ustadz, kalau seandainya dulu saya pernah mengantar saudara atau teman atau tante ke seseorang, ternyata saya baru tahu orang itu ternyata baru sekarang tahu bahwa itu ternyata orangnya orang pintar atau dukun. Dukun. Nah, dan saya juga pernah ikut-ikutan membuang bunga-bunga dari ibu tersebut ke laut dan dari atas jembatan supaya usaha tante atau saudara saya, teman saya itu lancar. Nah, apakah saya telah keluar dari Islam Ustadz karena ikutan? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, bagus pertanyaannya Ibu. Tentu para ulama dalam menetapkan ini tidak sembarangan dan tidak asal-asalan. Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Ya, tidak semua orang serta-merta yang melakukan itu langsung sontak dihukumi dia murtad dan keluar dari Islam. Ada beberapa hal. Intinya adalah iqamatul hujjah. Artinya, apakah ilmu tentang hal ini saat itu sudah mereka ketahui atau belum? Apakah di masyarakatnya sudah ada ustadz atau ulama yang mengajarkan hal ini di tengah-tengah mereka? Lalu mereka malas untuk belajar dan tidak mau belajar, dan seterusnya. Ya. Jadi ada mani penghalang di situ. Apa penghalangnya? Kejahilan dia. Benar-benar dia jahil karena tidak ada yang mengajarkan dia akan hal itu. Benar-benar dia jahil. Kemudian kedua, dia hanya mengikut-ikutan saja karena memang dianggap ini adalah hal yang lumrah dan biasa karena di masyarakat dia semua juga tidak ada yang tahu. Maka orang yang melakukan itu tidak dikatakan sebagai orang yang murtad keluar dari Islam karena ada beberapa penghalang-penghalang yang tadi. Ya, itu Pak, cuman dia tetap dikenakan dosa karena dia enggan dan tidak mau usaha untuk bertanya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kemusyrikan itu. Jadi tetap itu dikatakan perbuatan syirik, ya, dosa yang paling besar. Untuk itu yang sekarang solusinya adalah jadi pelajaran buat kita, pentingnya kita untuk mencari ilmu dan belajar. Yang kedua, jadi pelajaran buat kita bahwa di dalam berislam ini tidak bisa kita hanya ikut-ikutan saja, tidak bisa. Tapi kita harus berpijak pada al-ilm. 3, tidak semua yang menjadi budaya masyarakat itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang dibenarkan karena sudah menjadi budaya masyarakat. Ya. Jadi 4, syirik itu adalah perkara yang sangat vital bagi setiap orang di mana dia wajib untuk mempelajarinya. Ya, wajib untuk mempelajarinya dan tidak ada alasan lagi karena itu adalah bagian dari syahadat dia. Sehingga untuk nextnya, tidak untuk kedepannya, maka dia harus bertaubat kepada Allah dan meninggalkan semua apa yang dahulu dia lakukan, dia sesali, dia beristighfar kepada Allah dan janji untuk tidak akan mengulanginya lagi dan kembali ke jalan tauhid yang benar. Kalau ada keluarganya yang masih melakukan itu, dia punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah dari New York Pak Ustadz. Saya ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menerangkan masalah anak kandung Pak ya. Kalau anak kandung kita diajarin dari kecil belajar ngaji atau belajar yang kebaikan, kita akan mendapat buah kebaikan dari dia, kita mendapat juga. Nah, yang pertanyaan saya Pak Ustadz, gimana kalau anak ini anak angkat kita Pak?
Jadi kita nggak melahirkan anak ini, cuman kita membesarkan, mengajarkan dia yang baik-baik supaya untuk kedepannya dia jadi orang yang baik lah, kira-kira begitu Pak Ustadz. Tolong minta penerangannya Pak Ustadz, terima kasih, jazakallah khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Ibu. Masalah mendapatkan pahala dari orang yang diajari itu tidak harus pada orang tua kepada anaknya. Tapi siapapun yang mengajari kita, lalu kita amalkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Jadi siapa yang meniti jalan yang baik, yang disyariatkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dia melakukannya, maka dia dan orang yang ngajarinnya, maka semua akan mendapatkan pahala. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang orang yang mengikuti dia. Saya ambil contoh, umpama saya dulu belajar ngaji, saya belajar ngaji dulu di kampung. Dari tidak bisa ngaji, terus kita belajar ngaji dulu zaman dulu ya. Alif fatha a, ba fatha a, ba, dan seterusnya kan. Gitu kan, metode Baghdadiyah dulu namanya. Kita belajar itu setiap habis maghrib, belajar gitu, ngapalin Quran, nggak hafal disabet dulu ya di kampung dulu gitu ya. Sampai kita bisa ngaji. Maka setiap kali kita ngaji, guru yang ngajarin kita ngaji dulu itu dapat pahala. Guru yang ngajarin kita ngaji, dia akan dapat pahala. Jadi siapapun Ibu. Contoh yang Ibu contohkan, jadi umpama seorang ibu memiliki anak angkat atau punya ponakan, ya umpama ponakan. Lalu diajarilah ponakan itu dan diajarinya lah si anak-anak angkat ini, diajarin sholat, diajarin wudhu, diajarin akhlak, diajarin kebaikan-kebaikan, lalu diamalkan oleh si ponakan atau si anak angkat ini tadi, atau anak tiri ini tadi umpamanya, sampai nih ibu wafat, lalu anak tiri itu terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh ibu tirinya. Maka ibu tiri ini akan terus mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anak tiri dan sang ponakan ini tadi. Barakallahu fiik. Inilah indahnya Islam ya, subhanallah. Tanpa mengurangi pahala dari si fulan yang berbuat ini. Nggak ngurangi, dia pahalanya utuh, yang ngajarin juga dapat pahala yang sama. Kalau ngaji 1 huruf 10, berarti yang ngajarin juga dapat pahala 1 huruf 10. Wah, double-double dong pahalanya. Dia double-double pahalanya. Tanpa mengurangi pahala yang ngaji. Subhanallah. Ya. Begitu pula dia yang beliin Quran, dia yang memfasilitasi, dia yang ngajarin, ya seperti program kita di sini, gratis umpama. Ada orang-orang yang ingin berdonasi di situ, maka dia dapat pahalanya dari situ. Dari orang-orang yang ngaji-ngaji ini. Tanpa mengurangi pahala mereka yang ngaji. Subhanallah, inilah indahnya Islam. Inilah kemuliaan Islam. Barakallahu fiik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana Ummu Umar. Iya, Ustadz. Ustadz, Ana mau tanya. Jadi, apakah boleh gitu suami Ana, mau Ana tuh ngaji dari guru yang memang bahasa sehari-harinya tuh bahasa Arab gitu, Ustadz. Tapi Ana lebih merasa nyaman belajar ngajinya dari guru dari Indonesia gitu, Ustadz. Jadi udah berjalan berapa bulan Ana nggak dengerin apa yang suami Ana mau gitu. Kadang-kadang dia suka kesel gitu, Ustadz. Kenapa sih nggak mau dengerin gitu? Terus Ana diem aja gitu, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Maksudnya kan sama gitu niatnya, sama-sama belajar gitu, Ustadz. Terus yang kedua, Ustadz, Ana kadang-kadang suka galak sama anak perempuan Ana, bahkan sampai
mukul tapi nggak keras gitu Ustadz, masalah pakaiannya dia gitu Ustadz. Kalau mau keluar Ana maunya dia pakaian yang syar'i. Apakah Ana termasuk zolim Ustadz? Kadang dia sampai nangis gitu Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, barakallahu fiik Ibu. Yang penting bagi kita adalah konten yang diajarkan. Ya, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, mau dia orang siapa saja, dari mana saja. Bukan itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan adalah sosoknya ini adalah sosok yang layak untuk mengajar atau tidak, kompeten atau tidak dia. Kemudian apakah yang diajarkan itu juga adalah materi yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak. Tapi kalau orangnya itu kita lihat kompeten, mumpuni dari sisi diniyahnya, syariahnya, kemudian yang dia ajarkan juga benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya, pemahaman dia terhadap Islamnya juga benar, ya kenapa tidak? Ya. Atau bahkan orang Indonesianya yang nggak beres, umpamanya ini saya kasih contoh aja. Bahwa justru guru yang dari Indonesianya umpama pemahaman dia terhadap Islamnya nggak benar, akidahnya dia nggak benar, dia tidak menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, maka walaupun dia orang kita, ya nggak pantas untuk kita jadikan guru dan belajar sama dia. Jadi jangan sampai kita menilai tolak ukur seseorang itu adalah abna ujildina, orang yang sedarah sama kita, nggak harus. Ya, kalau kita bisa mendapatkan yang terbaik, walaupun itu bukan dari sebangsa kita, ya kita ambillah yang terbaik. Tapi kalau ada orang Indonesia yang baik, yang memiliki kompetensi ilmu yang bagus, ya kemudian tauhidnya bagus, ya yang diajarkan juga benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, ya kenapa tidak? Itulah Ibu ya. Jadi hal yang seperti ini jangan dijadikan akhirnya pemicu konflik antara ibu dengan suami. Jangan Ibu. Kalau suami ibu lebih suka, lebih nyaman dengan guru orang Arab yang di sana, silahkan. Yang penting bukan Arabnya, yang penting adalah yang diajarkan oleh dia itu benar tidak, kompeten tidak orangnya. Ya kalau memang itu benar, ya silahkan aja. Tapi kalau dia nggak benar, ya cariin guru lagi yang benar. Ya. Kemudian yang kedua masalah anak Ibu, ya memang mendidik anak ini kita harus tegas Ibu. Ya harus tegas. Rasulullah SAW pernah mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ya, suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun dan pukul ketika dia 10 tahun. Maksudnya ketika anak Anda usia 7 tahun, mulailah dia disuruh untuk salat. Kalau usianya 10 tahun, kemudian dia tidak sholat, maka pukullah. Berarti kalau usianya di bawah 10 tahun dia nggak sholat, tidak boleh dipukul. Mulai dipukul itu adalah ketika dia berumur 10 tahun ke atas. Kemudian, apakah ini hanya berlaku pada sholat saja? Tidak, karena yang disebutkan sholat ini artinya ini simbol dari ibadah. Jadi simbolnya ibadah kita ini kan sholat. Ya. Tapi yang dimaksud adalah semua yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, termasuk jilbab bagi wanita. Kemudian yang dimaksud dengan memukul di sini pukulan apa? Bukan pukulan yang melukai itu anak, ditempeleng, bukan, ditabok, bukan begitu. Pukulan yang mendidik, ya kayak dulu saya masih di pesantren dulu ya. Kalau dia telat sholat dicatat sekali ditegor, 2 tegor, 3 ya digundul rambutnya. Digundul tuh rambut. Kalau sampai kesekian kali dipukul, apanya yang dipukul? Telapak kakinya. Ya, telapak kakinya. Nah, itu yang dimaksud dengan pukulan oleh Rasulullah SAW. Ya, wajan nibul wajha, jauhi wajah, jauhi yang melukai tubuhnya. Tetapi Ibu, perlu harus kita pahami sekarang ini di era sekarang. Pertama yang harus dilakukan adalah tentu pendekatan persuasif itu lebih baik. Jadi Ibu duduk dulu, apalagi perempuan dengan perempuan, ya kan? Anak cewek
ibu perempuan, anak ibu perempuan, maka akan lebih enak dilakukan dialog dengan gaya perempuan masing-masing. Ya, ditunjukkan kasih sayang, ditunjukkan perhatian ibu, ya dipeluk dan sebagainya yang menunjukkan kasih sayang ibu kepada dia. Saat itu maka ibu akan bisa memasukkan apa yang ibu mau kepada dia. Ya, dia akan nurut gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan kasih sayang inilah yang akan bisa bisa diterima oleh anak. Ya, tapi bukan berarti kelembutan itu tidak ada ketegasan, tidak tegas tetap harus. Ya, istilahnya pokoknya, kalau keluar harus pakai jilbab, pokoknya. Nggak bisa. Tapi untuk menyampaikan itu, mulailah dengan kelembutan. Ketegasan itu bukan berarti kita membawa golok atau membawa sapu, kemudian saling melotot, tidak. Ya. Tetapi ketegasan itu pun bisa dilakukan dengan kelembutan seperti pada akhlak Rasulullah SAW di kajian subuh kita. Ya, sudah 2 kali kita bicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ibu. Jadi jangan sampai anak ibu akhirnya tertekan, kemudian dia akhirnya mencari solusi yang lain. Jangan sampai anak ibu tertekan, akhirnya membuat penilaian negatif pada dirinya tentang orang tuanya sendiri. Jadi mulailah bikin pendekatan-pendekatan yang baik, ya, pendekatan dari hati ibu, sehingga apa yang ibu sampaikan nanti bisa diterima, tegas tapi santun. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Nura dari Pennsylvania. Mohon nasihatnya, Ustadz. Di US ini ada kegiatan rutin tahunan yang dirayakan Hari Perayaan Thanksgiving, atau pengertiannya seperti hari bersyukur yang berkumpul dengan keluarga dengan hidangan khusus seperti turki, kayak ayam dia. Dan kita tidak merayakannya. Tetapi apakah boleh di hari tersebut kita juga makan bersama keluarga dengan makanan Turki tersebut? Dan apakah termasuk merayakan Thanksgiving tersebut merayakan hari raya orang kafir? Atau bolehkah kita menerima pesanan catering makanan Turki tersebut? Jazakumullah khairan. Ya, pertama, di dalam Islam yang namanya lebaran, ya perayaan-perayaan itu kan namanya lebaran. Ya sama ya, perayaan, lebaran atau apalah istilahnya yang datangnya secara rutin dalam bulan atau dalam tahun. Ya, secara rutin. Yang dikenal di dalam Islam itu kalau sifatnya bulanan, mingguan, yaitu hari Jumat. Itu adalah Id kita, orang Islam. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah Idul Fitri. Nah, ini yang kita boleh melakukan merayakannya. Jadi merayakan Idul Adha, Idul Fitri kita makan-makan. Ngumpul dengan keluarga, makan-makan, kemudian dengan teman, kita ngumpul makan-makan, itu Idul Fitri, Idul Adha. Jumat juga dibolehkan oleh para ulama, seperti Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah hari yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW menyebutkannya, ini adalah Sayyidul Ayyam, sehingga kita boleh berbagi makanan, bersedekah, beramal soleh di situ. Nah, ini yang ada di dalam Islam. Selain dari itu, Islam tidak mengenal perayaan-perayaan yang lain. Apalagi perayaan itu yang notabene-nya adalah dibuat oleh mereka-mereka orang kafir. Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Seperti perayaan-perayaan ini kita tidak dibolehkan untuk mengikuti apapun dari perayaan yang menjadi ciri khas mereka. Ya, ini satu. Yang kedua, kalau kita ingin melakukan kumpul-kumpul dengan keluarga, silahkan. Ngumpul dengan teman-teman, silahkan. Apalagi yang berada di daerah-daerah minoritas, ya jumlah orang Islamnya sedikit, jumlah keluarganya nggak banyak, jumlah orang Indonesianya nggak banyak, umpama. Silahkan Anda melakukan pertemuan yang bersifat rutinitas, sebulan sekali atau bagaimana,
untuk makan-makan. Silahkan, tidak ada masalah. Bahkan ini termasuk bagian amal khair, pahala. Bagian dari apa? Ziarah. Ziarah, kalau istilah bahasa Indonesianya silaturahmi. Kalau istilah syar'inya ziarah yang berpahala. Ya, luar biasa ya. Itu tidak ada apa-apa ya. Selama mengikuti adab-adab Islam, yaitu tidak ada campur baur dan sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, bagaimana kalau Anda mendapatkan order makanan dari acara-acara yang merupakan itu adalah ritual mereka, kumpul-kumpul mereka. Nah, kalau bicara masalah order makanan, ini bicara tentang masalah bisnis, dagangan, akad jual beli. Pada aslinya hukum jual beli itu halal. Ya, siapapun yang datang kepada Anda untuk order makanan, silahkan. Siapapun dia datang ke Anda untuk pesan catering, ya silahkan Anda layani. Mau dipakai makanan itu mau buat apa, itu bukan urusan si cateringnya. Yang penting jenis makanannya halal, ya kan? Kemudian ada jual, ada membeli, jelas itu tidak ada masalah, halal bagi Anda. Ya, barakallahu fiik. Ustadz, tadi ada yang tertinggal jawabannya dari Uti Hadijah yang kedua. Yang mana itu? Tadi yang menanyakan tentang apakah yang keduanya, apakah kita boleh bercita-cita dapat memberikan syafaat kepada orang tua kita nanti di akhirat? Ya, apakah boleh kita bercita-cita ingin memberikan syafaat kepada orang tua kita di akhirat? Nggak usah nunggu akhirat, Ibu. Dari sekarang pun kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Dengan cara kita berdoa kepada Allah. Disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang tua. Kemudian orang tua ini mengangkat derajatnya di surga. Jadi di alam kuburnya sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Di alam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi surganya tambah dibuka oleh Allah. Lalu orang tuanya mengatakan, anna li hadza. Ya Allah, kenapa aku bisa mendapatkan itu? Kemudian Allah menjawab, istighfari waladika salih. Ini karena anakmu rajin istighfar sama kamu. Allahu Akbar. Jadi istighfarnya anak itu mampu mengangkat kedudukan orang tuanya. Doanya anak mampu melebarkan dan melapangkan kubur orang tuanya. Doanya anak mampu menerangi kubur orang tuanya. Doanya anak mampu menjadikan kubur orang tuanya sebagai taman-taman surga. Doanya anak mampu menghapus dosa orang tuanya. Doanya anak mampu menjadikan kubur orang tuanya itu terbuka pintu-pintu surga ke dalamnya. Nah, inilah Ibu ya. Jadi kita terus dari sekarang, jangan nanti aja deh di akhirat saya bantu orang tua, atau berpikirnya bahwa syafaat itu hanya nanti di sana saja kalau sekarang belum waktunya untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Tidak. Sejak sekarang pun kita hidup, orang tua kita sudah wafat, itu pun masih kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Apa itu? Kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tua kita. Nah, itu cara kita sekarang di dunia. Ya. Jadi kita meminta, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tua kita, merahmatinya dan sebagainya. Ya, ini yang bisa kita lakukan sekarang. Dengan harapan nanti di akhirat pun di sana kita akan lebih bisa lagi memberikannya. Dengan cara apa? Kita berusaha menjadi anak yang saleh, berusaha untuk mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz sepertinya tidak menambah nawakit yang ketiga dulu, tapi bolehkah ada 1-2 pertanyaan lagi? Boleh, malah lebih enak bisa leluasa bertanya. Ya Ustadz,
Ini ada yang sudah tertulis Ustadz, karena sister yang bertanya sedang tidak bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila saya sendirian Ustadz, suami saya telah meninggal dan saya ingin pindah tempat, tapi pindah tempatnya ini ada di luar kota. Karena kondisi di sini seperti sudah tidak aman. Apakah saya boleh bersafar sendirian untuk melihat tempat tersebut? Karena tidak mungkin saya pindah kalau tidak meninjau dulu tempatnya. Karena di sana akan saya lihat juga untuk pekerjaan. Yang kedua Ustadz, saya juga ada undangan untuk menghadiri kegiatan yang tempatnya cukup jauh, tapi ini kegiatannya untuk berukhuwah dan ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan, agama Islam. Karena saya juga setir sendiri, apakah yang bisa nasihat Ustadz berikan kepada saya bila saya menghadiri acara tersebut dan perjalanannya sekitar 1 hari 1 malam drive atau sekitar 1 hari 2 malam. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Kuat juga Ibu nyetir ya. Saya sih sudah teler. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Sebelumnya, ya terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Sebelumnya, jawaban dalam hukum syar'i itu senantiasa tegas. Ya, jawaban itu pasti tegas. Ya. Jadi, jawaban itu mesti kalau enggak A ya B, enggak ada jawaban yang abu-abu gitu ya, tidak ada. Nah, dalam hal kaitan seperti ini, seperti kasus yang Ibu sampaikan tadi, di dalam syariat Islam itu jawabannya sudah sangat tegas sekali. La tusafirul mar'atu illa wa ma'ahadhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan itu safar bepergian kecuali dia didampingi sama mahramnya. Ini hukum tegas. Para ulama mengatakan dan sepakat para ulama fikih bahwa tidak boleh seorang wanita melakukan safar bepergian tanpa menggunakan mahramnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama fikih itu hanya safar karena haji dan umroh. Ya, safar karena haji dan umroh baru itu diperdebatkan oleh para ulama fikih. Adapun yang lain, para ulama mengatakan tidak diperbolehkan seseorang itu safar, perempuan itu safar tanpa didampingi oleh mahram. Nah, apalagi posisi ibu sekarang tinggal sendiri, suami sudah wafat, rahimahullah wa rahmah wasi'ah, berarti tinggal sendiri tanpa mahram siapapun di negeri asing, di mana di sana tidak ada mahram bagi ibu. Maka solusinya apa? Solusinya, nah saya bilang ini hukum itu tegas gitu. Maka apa solusinya? Solusinya adalah agar kita tidak mengumpulkan dosa terus-terusan tanpa mahram tinggal sendiri, ya, maka solusinya adalah kembalilah ke tempat di mana ibu memiliki banyak mahram di sana. Ya, barakallahu fiik. Berarti itu sekalian jawaban untuk yang safar menghadiri kegiatan itu ya Ustadz ya? Iya, semua jawabannya itu. Satu ya, jawaban dua-duanya. Satu ya. Ingatkan lagi Ibu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jadi selamatkanlah iman Anda, selamatkanlah kehormatan diri Anda, ya, selamatkan. Dunia itu pasti ngikut. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut akan azab Allah, takut akan azab Allah, ingin menjaga kehormatan dan keimanan kita, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan
Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang telah berbuat ketaatan. Ya, jadi lakukanlah apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita ngumpulin pahala atau dosa. Ya, ibu tinggal sendiri di negeri asing tanpa mahram, tanpa ada yang melindungi, sendirian. Ya, kesana kemari sendiri, tidak ada yang menjaga. Tentu ini syariat Islam tidak akan memberikan izin yang seperti itu. Kenapa? Karena itu madhannah, karena itu akan rentang akan terjadinya keburukan dan kesulitan pada ibu. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada lagi yang mohon nasihat tentang rumah tangga, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan bila suami pernah berkata, dan ini bukan cuma sekali, kita bertahan dalam rumah tangga untuk sekian waktu. Nanti kalau anak-anak sudah segini, kita bercerai. Dan memang suasana rumah tangga sulit sekali untuk dikatakan baik, Ustadz. Lantas saya berpikir, daripada selalu diancam 2 bulan, 3 bulan, atau setahun lagi mau diceraikan, apakah sebaiknya saya meminta cerai saja, karena melihat dari sisi agama Islam juga sudah sangat tidak kondusif. Bagaimana nasihat Ustadz untuk situasi seperti ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, mohon maaf Ibu, ya, problem rumah tangga ini kalau dibahas secara umum, saya juga nggak bisa memberikan jawaban secara spesifik. Ya. Jadi saya hanya bisa menjawab secara umum pula. Ingatlah, konflik-konflik pertama, ya, konflik keluarga itu pasti ada pada siapapun. Ya, siapapun yang berumah tangga pasti ada konflik. Ya. Sebagaimana kita berjalan, pasti tersandung dan pasti terinjak benda yang tumpul atau benda yang tajam. Ya, pasti itu. Begitulah dalam perputaran rumah tangga. Pasti terjadi konflik. Rasulullah SAW juga pernah terjadi masalah dengan istri-istri beliau. Para sahabat juga pernah terjadi konflik dengan mereka. Begitulah kehidupan rumah tangga itu pasti akan terjadi konflik. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah, beramal saleh, menjauhkan diri kita dari semua maksiat-maksiat, maka janji Allah kepada kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari semua kesulitan dia. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan pada semua urusan-urusan dia. Jadi ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat, ini akan menjadikan konflik itu cepat sirna, ibarat jendela-jendela dalam sebuah bangunan yang sangat banyak sekali, maka perputaran udara sehat dan segar itu selalu terjadi. Yang ketiga, kalau anggota keluarganya itu bermaksiat kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, nggak banyak ibadah kepada Allah, jauh dari Allah, bahkan maksiat, maka ibarat sebuah bangunan yang tidak ada ventilasi dan udaranya sama sekali. Maka semakin hari 1 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, yang dimana jawabannya tidak ada, tetapi ada tumpukan-tumpukan permasalahan-permasalahan setiap hari yang kemarin aja belum ada solusi, yang sekarang nambah permasalahan baru. Besok nambah permasalahan baru, besok nambah permasalahan baru, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan yang kemarin-kemarin saja belum ada solusi, maka yang terjadi adalah tinggal tunggu bom waktu saja meletus pada keluarga Anda. Penyebabnya apa? Sebabnya adalah diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, kembali kepada kita, ya, bertaubat kita kepada Allah, ya, itulah solusinya. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Anda juga taubat kepada Allah. Kembali ke jalan Allah yang benar, ibadah kepada Allah.
Ya, jangan coba-coba mendekati kemaksiatan. Jangan coba-coba bekerja dengan penghasilan yang haram. Bekerja di tempat yang haram dengan penghasilan yang haram. Ini akan merusak diri kita. Melanggar hukum Allah, melanggar ketentuan Rasulullah SAW, maksiat, tidak dekat dengan Allah, maka zadatinu ballah, kata orang Arab. Ya, tanah liat akan semakin tambah becek semuanya. Jadi problem itu semakin membara, dan semakin membara. Tidak ada yang menyiramnya dengan api, dengan air ketaatan dan air kedekatan diri kita kepada Allah. Nah, itulah. Apakah perceraian itu akan menjadi solusi? Bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Tergantung pada kondisi yang terjadi. Kalau memang suami atau istri itu memang benar-benar sosok orang yang benar-benar jauh dari Allah, nggak pernah sholat, diajak, dinasehati, didakwahi, dan segala macam cara untuk merubah dia tetap saja tidak bisa dilakukan, dan dia adalah sosok yang hidup dengan penuh kemaksiatan, maka jawaban cerai akan jauh lebih baik. Tapi kalau masih bisa dipertahankan dengan ketaatan kita kepada Allah, kita kembali kepada Allah, yaitu kita tobat kepada Allah, kita sholat sama Allah, kita sholat, berdoa, memohon, menjadi hamba Allah yang taat, maka perceraian bukanlah jalan satu-satunya. Ya, cerai bukan jalan yang terbaik. Ya, perbedaan pasti akan terjadi, perbedaan dimanapun pasti akan ada. Ya, tetapi dekatnya kita dengan Allah akan menjadikan duri-duri itu akan terlihat sebuah keindahan yang nyaman. Yang pada akhirnya durian itu yang dilihat bukan tajamnya duri, tapi yang dilihat adalah manisnya buah durian ini. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bisa nambahin pertanyaan saya mengenai satu pertanyaan Pak Ustadz? Silahkan Ibu, silahkan. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kalau begitu mengenai keterangan Pak Ustadz mengenai yang kita perjalanan sendiri tadi Pak, saya sendiri jadi sekarang saya jadi nangis Pak, berarti alangkah banyak dosa yang saya perbuat Pak. Karena selama ini Pak, selama saya tinggal di negara Paman Sam ini Pak, saya bolak-balik kebanyakan sendiri daripada suami saya Pak. Saya berangkat sendiri, pulang sendiri. Karena darurat Pak, karena darurat tuh begini, suami saya kan nggak bisa pulang, jadi saya harus pulang sendiri dengan keadaan darurat, saya mau lihat keluarga saya yang ada di Indonesia. Nah, udah gitu Pak, misalnya suami saya juga bisa pulang, saya bergiliran. Jadi suami saya pulang duluan, suami saya balik di sini, saya bisa pulang. Karena di sini tidak bisa meninggalkan rumah Pak. Jadi keadaannya darurat. Jadi kalau begitu alangkah banyak dosa yang saya buat Pak. Kalau selama puluhan tahun saya selalu melakukannya sendiri. Dan memang aman Pak, nggak ada apa-apa di jalan. Ya Ibu. Minta tolong penerangannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Apa Ibu sampaikan dengan sebutan darurat? Darurat itu apa? Apakah kalau kita nggak pulang terus nyawa kita terancam? Apakah kalau kita nggak pulang berarti kita bakal mati? Kalau kita nggak pulang, kita kondisi kita semakin terpuruk dan akhirnya mengarah kepada kebinasaan? Tentu jawabannya tidak. Ya, tentu jawabannya tidak. Berarti itu bukan darurat. Kan itu bukan darurat. Jadi tetap Ibu itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau dulu Ibu melakukan seperti itu, ya tinggal istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Untuk hari kedepannya, maka Ibu tidak boleh lagi melakukan safar sendirian. Gitu. Ya, seperti layaknya Ibu menikah bareng, ya pulangnya juga bareng. Ibu. Jangan menikah bareng terus pulangnya sendiri-sendiri, Ibu. Ini namanya bukan pengantin, Ibu. Ya. Mau pengantin baru maupun pengantin lawas, Ibu. Berangkat bareng, ya pulang bareng lah, Ibu. Ya. Jangan akad nikah, habis akad nikah terus jalan sendiri-sendiri, kan dulu nggak begitu. Begitulah dalam kehidupan kita. Ibu mau pulang, ya pulang bareng-bareng. Ya, sudah. Dikondisikan dia atur. Ibu pulang sendiri berdosa dalam perjalanan. Ya. Suami Ibu pergi pulang sendiri, Ibu sendirian di sono, ya tidak boleh karena Ibu berada di negeri orang tanpa adanya mahram. Ya. Jadi itulah Ibu hukum syar'i.
Kalau kita berusaha untuk menjalankan ini, pasti justru akan semakin indah. Walaupun di awal kita harus berperang melawan hawa nafsu kita dan merubah kebiasaan kita. Yakinilah kalau kita berjalan di atas hukum Allah, pasti akan tersaji keindahan dalam kehidupan kita. Ya Ustadz, Ya. alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban Ustadz. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang masih tersimpan, bisa kita sampaikan di pertemuan yang akan datang kalau Ustadz berkenan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya, ibu-ibu semua. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, ada kelemahan pada diri saya atau tutur kata yang kurang berkenan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.